agak maju sedikit. Cak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Rasulullah man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya enggak terasa sebentar lagi kita sudah mau memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah sekitar kurang 2 pekan ya, kurang lebih. Dan insya Allah kita semua juga menyambut dengan bersukacita. Salah satunya yaitu harus mempersiapkan diri. Karena kebanyakan dari kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Ramadan itu kajiannya bab Ramadan gitu loh. Waktu Lailatul Qadar kajiannya bab Lailatul Qadar. Waktu Idul Fitri atau momen-momen tertentu ya waktu itu. Nah, jadi kita mengupayakan ketika sebelum waktunya kita mempersiapkan diri. Jadi sebelum Ramadan ya waktunya bahas bab Ramadan. Biar apa? Setelah kita pada waktu bulan Ramadan sudah ada bekalnya. Ya. Jadi gak waya Ramadan bahas bab Ramadan terus. Jadi Ramadan selesai kita sudah paham bab Ramadan tapi Ramadannya sudah selesai. Lah ini insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas ya bab masalah puasa Ramadan atau Ramadan, bab masalah sekitar bulan Ramadan lah ya, untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal. Amin, Allahumma amin. Dan buat Bapak Ibu yang di rumah, selama kami siaran live streaming, barangkali ada nanti dari pemaparan beliau Ustadz Hambal ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan Bapak Ibu yang ada di masjid nanti bisa langsung bertanya kepada beliau. Untuk mempersingkat waktu ya, karena nanti pembahasannya sangat panjang, langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofwan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini untuk mengkaji sesuatu yang sangat barokah, yaitu ilmu-ilmu Allah. Dan pada malam hari ini kita sengaja mengkaji tentang mempersiapkan diri di bulan Ramadan, yaitu tarhib menyambut bulan Ramadan. Karena para salafus saleh itu mereka menyambut bulan Ramadan itu bukan sehari 2 hari sebelum Ramadan, akan tapi menyambutnya itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa ya Allah sehatkan kami, pertemukan kami dengan Ramadan. 6 bulan ya, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa, hatinya sudah terpaut dengan Ramadan. Kita baru kita sadarkan 2 pekan sebelum ini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang keutamaan-keutamaan Ramadan untuk membangkitkan semangat kita agar kita betul-betul sadar Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa.
Dan pertemuan yang akan datang mungkin tentang fikih seputar Ramadan kita bahas kalau masih ada, ya. Jadi ini sangat penting sekali. Bukan karena keutamaan saja, tapi sangat berbahaya kalau kita tidak menyadarkan diri tentang keagungan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengancam dengan kesengsaraan. Rogima anfuh, celaka. Ya. Yaitu man adrakahu Ramadan fansalakha minhu walam yufarlah. Siapa orang yang celaka, sengsara? Itu orang yang datang padanya Ramadan namun dia biasa-biasa saja. Dia tidak mengistimewakannya, dia tidak memaksimalkan amal di dalamnya, sehingga ketika Ramadan lepas karena dia cuekin, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengkaji di sini tentang tarhib Ramadan agar kita tidak termasuk orang yang celaka itu, ya. Jadi bukan hanya masalah keistimewaan. Kalau keistimewaan kan bisa diambil, bisa tidak, kan terserah. Tapi ini kesengsaraan yang akan mengancam. Nah, ini yang kan berbahaya sekali, ya. Jadi sangat penting sekali mendasarkan ibadah kita, termasuk di dalam menyikapi Ramadan itu dengan ilmu. Kita menyambut sesuatu itu dengan ilmu. Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang dalam mengerjakan sesuatu itu didasari dengan ilmu dan orang-orang yang dalam mengerjakan sesuatu itu tidak didasari dengan ilmu? Sangat jauh berbeda. Hasil kerjanya itu jauh berbeda. Dalam hadis Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, anjing loh, ya. Anjing itu kalau dia mu'allam, dilatih untuk berburu, itu penyikapannya berbeda, hasil buruannya itu berbeda dengan anjing yang tidak dilatih, tidak dibekali ilmu. Anjing yang dibekali ilmu, dilatih, ketika berburu dibacakan nama Allah, kemudian dia buru dan buruannya ini mati, ya, kita tinggal mengucapkan basmalah kemudian kita makan. Namun kalau hasil buruan anjing yang tidak terlatih, yang tidak dibekali dengan ilmu, ya, dapat dan mati, nggak boleh dimakan, ya. Itu anjing, ya. Apalagi kita manusia. Jadi Ramadan kalau kita dasari dengan ilmu itu berbeda jauh hasilnya daripada yang tidak didasari dengan ilmu. Maka sangat penting sekali kita menyambut sesuatu itu dengan ilmu, karena Islam itu adalah agama yang jelas, ya. Islam itu agama yang jelas, segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Maka Islam itu mewajibkan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ngaji itu wajib. Kenapa? Karena setiap amalan harus didasari dengan ilmu, ya. Jadi kita akan bahas beberapa poin agar kita sadar tentang keagungan Ramadan, ya. Jadi bagaimana keutamaan itu? Kalau kita mengetahui keutamaan sesuatu, maka kita akan betul-betul menghargai. Namun kalau kita tidak mengetahui keutamaannya, maka kita akan biasa-biasa saja, ya. Tukang sayur itu ketika dikasih tas bermerek Hermes atau apa itu, harganya mungkin ratusan juta, ya, ratusan juta, bahkan bertingkat-tingkat, ada yang miliaran juga, ya. Kalau dia tidak tahu, dipakai untuk tempat ini sayur, untuk tempat cabai,
Namun kalau kemudian dia diberitahu ini harganya itu 2 M, 2 miliar, maka nggak akan berani, dia akan bawa saja nggak ini eman, disimpan betul-betul dihormati. Ya, itu dalam menyikapi sesuatu. Ya. Maka poin yang pertama yang harus kita pahami bahwa Ramadan itu adalah tamu yang paling istimewa, yang patut untuk disambut. Ya. Jadi kalau kita ada tradisi sebelum Ramadan itu bersih-bersih, itu bagus. Agar apa? Agar ada beda. Ya. Kita nyadarkan diri kita agar ada beda. Ramadan itu berbeda dengan yang lainnya. Kita ini sudah umur berapa? Masing-masing ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah menjumpai 40 kali Ramadan. Ya. Cuman bahayanya, jadi ada kaidah kasrotul misas, ya, tumitul ihsas. Kebanyakan seringnya bersentuhan dengan sesuatu itu mematikan kepekaan. Ya. Kita kepada sesuatu itu nganggap biasa-biasa saja. Itu penyakit yang berbahaya. Ya. Jadi karena seringnya ketemu Ramadan, kemudian Ramadan cuman begitu. Kita lupa dengan keutamaannya. Ya. Jadi agar kita kembali mengagungkan itu Ramadan, maka kita bahas kembali apa keutamaan dari Ramadan ini. Jadi Ramadan ini tamu yang istimewa, tamu yang sangat istimewa yang datang kepada kita. Maka harus ada persiapan. Ya. Kalau ada tradisi bersih-bersih, kemudian kita mungkin tulis marhaban ya Ramadan, itu ya bagus, tradisi yang bagus. Ya, apalagi hari ini sudah orang-orang sudah jarang nonton televisi karena nggak ada siaran televisi mungkin. Ya. Kalau dulu kita diingatkan dengan mungkin marjan, iklan marjan, sarung ini, karena sudah nggak ada yang ini. Mungkin udah ini lagi, nggak sadar, oh ternyata besok Ramadan. Ya. Jadi patut ya kita kenalkan kembali, kita ingatkan kembali, ini tamu sangat istimewa. Ya. Wong ahli kubur saja, orang yang sudah meninggal itu yang paling dirindukan itu satu, ketemu dengan Ramadan. Ya. Jadi kalau mereka disuruh berangan-angan, meminta, pasti mereka minta dikasih kesempatan 1 hari saja berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sudah melihat langsung keistimewaan, kedahsyatan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, dia dapat begini, ini karena dikerjakan di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ya, beliau mengatakan dalam kitab At-Tafsirah, Tallahi law qila li ahlil kubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan. Ya. Demi Allah, kalau seandainya dikatakan kepada penduduk kubur, orang yang sudah mati, orang yang sudah berada di kuburan, tamannau, silakan berangan-angan, ya. La tamannau yawman min Ramadan. Sungguh mereka berangan-angan, minta, andaikan saja diberi kesempatan untuk menjumpai 1 hari bulan Ramadan. Lima dayatamannuna yawman min Ramadan. Kenapa mereka ini kok milihnya cuman itu? Mendapatkan kesempatan 1 hari bulan Ramadan. Lianna Ramadan huwa sayyidus syuhur. Karena Ramadan itu adalah tuannya bulan, ya, bulan-bulan. Wa tudha'a fihil hasanat wal ujur. Karena mereka melihat langsung bagaimana pelipat gandaan, hasil dari pelipat gandaan amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ya, berbeda jauh mungkin berapa kali lipat. Ya. Jadi kita harus, ya, itu suatu keharusan, karena ini tamu yang super istimewa, kita buat istimewa. Menyambut bulan Ramadan, mungkin keluarga kita buat istimewaan, mungkin buat begini, acara begini, mungkin ya terserah kita lah ini menatanya. Yang penting keluarga itu sekeluarga betul-betul mengistimewakan.
Ya, jadi para salafus sholeh itu mereka terlebih sudah ketika di bulan Sya'ban itu sudah bau Ramadan itu betul-betul terasa. Mereka sudah mulai menutup tokonya, bukan membuka loh. Menutup tokonya, ganti pegang Quran, baca Al-Quran. Itu di bulan Sya'ban. Ya, mereka mengatakan Sya'ban syahrul qura. Ya, Sya'ban itu bulan untuk baca Quran. Kenapa? Karena ini mempersiapkan diri, ya, untuk membersihkan hati, mempersiapkan diri, sehingga ketika bulan Ramadan itu sudah bisa melesat jauh. Bukan awal membaca Al-Quran itu malam taraweh, ya, baru mulai alif lam mim. Ya, kebanyakan kita kan seperti itu, baru mulai start di tanggal 1 Ramadan, malam harinya. Para salafus soleh itu dari Sya'ban. Kita baru mengingatkan ini pertengahan Sya'ban, sudah telat ya aslinya. Jadi awal Sya'ban itu sudah seperti itu. Memang kualitas iman para salafus soleh, para pendahulu kita itu jauh berbeda dengan kita. Jadi mereka di dalam menghargai, mengagungkan Ramadan itu kan sangat terkait dengan keimanan seseorang itu. Karena keimanannya kuat, mereka betul-betul seperti itu. Ya, jadi 2 bulan itu libur. Ya, jadi 12 bulan, 2 bulannya itu libur kerja, dipakai untuk baca Quran. Ya, itu dahulu. Kenapa? Karena mereka orangnya qanaah. Berbeda dengan hari ini. Ya. Libur berapa ini aja nggak mau, makan apa kemudian gitu ya. Kenapa? Karena tuntutan kebutuhannya itu ya bukan kebutuhan sih aslinya, itu kemauan ya. Jadi itu yang menjadikan jauh berbeda pensikapan antara orang-orang dahulu terhadap Ramadan dengan kita ya. Jadi ahlul kubur saja seperti itu. Kita yang masih hidup di atas bumi ini mestinya sadar diri, ini kesempatan yang luar biasa, harus dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Jadi kenapa kita nyambut Ramadan ya, maka jawabannya adalah seperti itu. Ini yang sangat istimewa. Surga saja ya, surga saja itu berhias diri ketika datang Ramadan. Bagaimana cara berhias dirinya surga? Membuka pintu-pintunya. Jadi surga itu membuka pintu-pintunya di bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah qala lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftah fihi abwabul jannah wa tughlaq fihi abwabul jahim. Jadi ketika datang Ramadan itu Rasulullah SAW sampaikan ya, telah datang kepada kalian itu Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan diwajibkan puasa di dalamnya. Tuftah fihi abwabul jannah. Jadi surga itu berhias diri dengan membuka pintu-pintunya. Dan neraka itu juga sadar diri. Dengan datangnya Ramadan nutup pintunya karena menghormati Ramadan. Ya. Dan ini sangat berefek kepada kita yang hidup di dunia ini. Kita betul-betul merasa bau surga ketika Ramadan itu, bau surga betul-betul terasa. Kita ibadah itu bisa ringan dan nikmat ya. Ada ringan dan nikmatnya itu betul-betul terasa. Ya. Sedangkan juga ngerjakan kemaksiatan juga berat. Ahlu maksiat juga sadar diri. Ketika bulan Ramadan mereka kemudian malu, ada rasa malu. Bahkan yang biasanya hari-hari nggak pakai jilbab, artis pun pakai jilbab. Itu efek dari tadi Ramadan. Jadi surga saja berhias diri menyambut Ramadan. Kenapa kita tidak? Ya. Dan Rasulullah SAW katakan di situ syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu bukan berarti hanya banyak kebaikan di dalamnya.
Namun berkah itu adalah mubarak, ya. Itu adalah mampu menghasilkan kebaikan, menjadikan orang berbuat baik itu barokah. Ya, jadi Ramadan itu bukan hanya bulan yang banyak kebaikannya, namun bulan yang mampu menggerakkan manusia itu berbuat baik. Itulah keberkahan di bulan Ramadan. Kita kalau menjadi pribadi yang berkah itu bukan hanya kita berbuat baik, tapi harus juga tadi mampu menggerakkan orang-orang berbuat baik, ya. Kemudian keistimewaan selanjutnya, poin selanjutnya yang kita bahas untuk menunjukkan keistimewaan Ramadan, bahwa Ramadan itu adalah pelipat gandaan amal tidak terhingga. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tadi yang super barokah, dilipat gandakan amal, penuh kebaikan, bukan hanya penuh kebaikan tapi dilipat gandakan, ya. Jadi dalam setahun itu ada 3 waktu yang super istimewa, dan semuanya ini terkait dengan tadi ada sejarahnya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah Ramadan. Ini terkait dengan Rasulullah, karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya. Ada Lailatul Qadar, ya. Kemudian yang kedua adalah 10 Zulhijjah, ya. 1 sampai 10 Zulhijjah ini istimewa banget. Dan ini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 10 Muharram. Ini terkait dengan perjuangan Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari Firaun, ya. Kita sebagai umat Islam itu adalah di Ramadannya itu, ya. Karena ini terkait dengan Rasulullah SAW. Dan di Ramadan ini amalan dilipat gandakan luar biasa, tidak terhitung, ya. Kalau di bulan-bulan yang lain bisa dilipat gandakan, satu amalan dilipat gandakan menjadi minimal 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau Ramadan tidak terhingga. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, salah satu amal la tadkhulul mawazin yaumal qiyamah li azamatiha. Ada 3 amalan yang timbangan itu tidak muat karena saking besarnya amalan tersebut. Kenapa? Karena amalan itu nanti akan mujassam. Nanti ketika ditimbang itu akan mujassam, dijasadkan, ya. Jadi ada bentuk rupa ini besarnya. Kalau nilainya kecil jadi kecil, tapi kalau besar sekali. Dan ini karena saking besarnya nggak muat timbangan itu. Yaitu yang pertama adalah al-afwu anin nas, memaafkan orang. Ini Allah tidak membatasi, lam yuhaddidul ajr. Qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya langsung di sisi Allah. Malaikat enggak mampu nulisnya. Yang kedua adalah as-sabru, sabar, ya. Ini tidak ada batasannya. Jadi lam yuhaddadul ajr. Allah Ta'ala berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi balasan tanpa batas. Yang ketiga adalah siam, ya, puasa, ya. Ini juga tidak ditetapkan pahalanya. Rasulullah katakan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azibihi. Jadi Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, Allah berfirman setiap amalan manusia itu langsung dituliskan baginya kecuali puasa. Maksudnya dituliskan berapa nominal pahalanya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu langsung saya yang memberikan pahala, ya. Jadi itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga bahwa Ramadan itu adalah bulan ampunan, ya.
Jadi masing-masing dari kita pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap manusia itu adalah pasti berbuat salah. Dan yang terbaik itu adalah yang mau taubat. Dan Ramadan ini adalah kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Makanya dalam Ramadan itu ada banyak janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kesempatan untuk menghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Man qoma Ramadhana, kalau tadi siam sekarang qiyam Ramadan juga sama seperti itu. Atas dasar iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qoma Lailatul Qadri, tambah lagi ketika Lailatul Qadar, ada khusus lagi. Ya. Atas dasar iman dan ihtisab. Iman itu adalah dia yakin betul ini perintah Allah. Mengimani, bukan hanya ikut-ikutan. Jadi dia mengerjakannya itu ada niat. Ya. Kenapa puasa? Ya, karena waktunya puasa, bukan itu. Tapi Allah perintahkan kita berpuasa. Kalau kita seperti itu berarti kita minta pahalanya kepada Allah. Kalau kita puasa karena puasa, enggak ada sambungannya itu. Ya. Tapi kalau kita puasa kenapa puasa? Ya karena Allah perintahkan. Kita nyambung kepada Allah, minta pahala kepada Allah, minta agar Allah ridho kepada kita. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, bahwa Ramadan itu bulan membebaskan diri dari api neraka. Ya. Ramadan itu bulan kesempatan kita membebaskan diri dari api neraka. Jadi ini terkait dengan apa? Terkait dengan keselamatan kita. Ramadan itu sangat terkait. Makanya kita betul-betul mempersiapkan diri agar puasa kita diterima, ibadah kita diterima. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah min Ramadan. Allah itu setiap malam itu memilih hambanya. Di bulan Ramadan itu setiap malam itu Allah memilih hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Oh, ini beri keselamatan ya. Jadi ini kesempatan bagi kita, karena tidak ada sesuatu yang paling berbahaya melebihi bahaya neraka ya. Kenapa? Karena abadi, itu yang masalah. Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Allah itu pada setiap kulli fitrin, orang waktunya iftar ya. Makanya iftar itu harus khusyuk ya. Bukan apa ya, bukan asal-asalan, yang penting buka ya. Makanya ada kita buat iftar jamaah itu salah satu membantu kita, karena berbeda jauh rasanya kalau kita iftar di rumah. Kalau di rumah laya-laya kemudian kenyang tidur dulu, nggak ada hubungannya dengan Allah, lupa itu, hanya hubungannya dengan perut ya. Tapi kalau di sini ya, bahwa meskipun makan tadi langsung sholat, kemudian ingat masjid, karena masjid kan kita ingat Allah. Ya, bukan hanya ingat perutnya saja, tapi tadi kita alhamdulillah bisa buka bareng, makan kurma, dan disempatkan doa waktu itu. Ya, jadi sebelum iftar ya, ketika dia statusnya kan berpuasa mustajab, lebih mustajab lagi ketika sedang iftar. Jadi makan kurma langsung doa, itu sangat mustajab sekali. Apalagi ini ya. Sesungguhnya Allah itu ketika orang waktu buka itu Allah milih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Itu setiap malam. Ya, setiap proses seseorang itu iftar. Maka sangat tadi dianjurkan ya. Biar khusyuk iftarnya itu ya di sini saja. Nanti dilanjutkan berikutnya nanti di rumah dilanjutkan, nggak apa-apa. Ya.
Tapi di waktu-waktu yang afdol tadi, waktu-waktu yang istimewa itu di masjid. Ya. Agar apa? Agar hati kita ini selalu terpaut dengan Allah. Karena itu kesempatan luar biasa. Waktu mustajab doa dan waktu Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Poin yang kelima, bahwa Ramadan itu bulan penulisan takdir. Ya, Ramadan itu bulan penulisan takdir untuk setahun yang akan datang. Ya, perincian takdir setahun yang akan datang. Artinya Ramadan itu saatnya kita merayu Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Agar setahun yang akan datang takdir kita ini takdir yang baik. Agar setahun yang akan datang ini kita dibebaskan dari takdir-takdir buruk. Ya. Jadi kita tidak boleh menantang takdir. Saya siap, nggak boleh itu. Ya. Kita minta. Ya, jadi di bulan Ramadan itu kita minta agar takdir-takdir buruk kita itu mungkin akan terjadi begini, akan celaka begini, Allah angkat, Allah ganti dengan yang baik-baik. Ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, dalam surat Dukhan ayat 3 dan 4. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Ya. Inna kunna mundirin, ya, kami memberikan peringatan, ya. Fiha, pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, itu yufraqu kullu amrin hakim, dituliskan, dirincikan setiap urusan yang ditetapkan. Ya. Jadi penulisan takdir di situ. Termasuk di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, fi lailatul qadri yufsalu minal lauhil mahfuz ilal katabati amrus sanah wa ma yakunu fiha minal ajal war arzaq. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu didetailkan. Jadi di Lauhul Mahfuz ini tulisan takdir dari awal sampai akhir. Kemudian didetailkan tiap tahunnya di malam Lailatul Qadar ini. Dituliskan di dalamnya itu ada ajal, kemudian rezeki hamba ini. Maka saatnya ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dibekali dengan ilmu Ramadan ini, karena ini sangat istimewa terkait dengan nasib kita setahun yang akan datang. Ya. Makanya harus baik-baik, ya, semangat ibadah, karena saatnya kita merayu Allah Subhanahu wa taala agar Allah menuliskan takdir kita ini takdir-takdir yang baik dan dipalingkan dari kita ini bala. Ya. Ibnu Abbas menuturkan, yuktabu min umil kitab ma yakunu fi sana min rizqin wa matar wa haya wa maut hatta al-hajj. Qala Ikrimah yuktab hajj baitillah ta'ala fi lailatul qadri bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Jadi dituliskan semuanya detail, ya. Kematian, hujan, rezeki, termasuk siapa saja datang ke Baitullah. Ya, dituliskan di situ hamba-hamba yang tahun ini diundang ke Baitullah untuk haji, termasuk umroh, ya, ditulis pada malam Lailatul Qadar. Maka saatnya kita itu tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam, bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Ya, Ramadan itu bulan Al-Qur'an yang istimewa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan ini karena Ramadan super istimewa. Diturunkan di dalamnya sesuatu yang sangat istimewa, yaitu Al-Qur'an. Dan saatnya itu memperbanyak, berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan ini hanya dimenangkan bagi mereka yang tadi persiapan. Sejak Sya'ban itu sudah persiapan, sehingga ketika Ramadan sudah terbiasa. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak persiapan, ya, nggak terbiasa, itu kenceng di awal. Seperti orang, ya, kalau lomba lari yang awal itu seakan-akan tadi, kalau orang nggak pernah latihan langsung kencang sekali, full tenaga. Setelah itu berapa meter itu langsung ngedrop. Tapi bagi yang sudah terbiasa jauh larian, terus lari nyantai, tapi terus sampai ini
stabil. Ya kita seperti itu karena kita baru memulainya itu awal Ramadan, sehingga mungkin malam sehari itu bisa 5 juz, 6 juz karena semangat, energi kuat. Setelah itu nafasnya hilang. Oh, gila, suaranya mulai serak, kemudian besok sudah pemulihan dulu. Setelah pemulihan lupa baca lagi. Nah, itu penyakitnya setan itu. Ya, di awal kasih semangat ya, overdosis. Orang kalau overdosis cepat gelimpangnya. Ya. Makanya agar kita tidak terkena seperti itu, tirulah para salafus saleh. Dari Sya'ban itu sudah persiapan baca Quran, karena Ramadan itu bulan baca Quran. Agar Allah cinta kita, karena kita membaca kalamullah, sehingga Allah cinta. Sehingga ketika Allah tuliskan takdir itu, takdir kita takdir yang baik-baik. Ya. Jadi itu sangat penting sekali, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jangan ngelihatnya Qurannya saja, tapi dikaitkan, karena ini Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Kita itu intinya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita kerjakan hal-hal yang dicintai, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semangat untuk membaca Al-Quran, ya, karena ada koneknya tadi itu. Ada beberapa hadis yang mengingatkan kepada kita tentang keistimewaan dari membaca Al-Quran ini, karena antara Al-Quran dan puasa itu dua hal yang terkait. Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Ahmad, asyam wal Quran yashfa'an lil abdi, puasa dan Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat kepada hamba. Yaqulu siyam ay rabb inni mana'tuhus ta'am wasyahwat bin nahar. Puasa nanti menghadap Allah, ya Allah, aku telah menghalangi dia untuk makan dan syahwat dia di siang hari. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, demikian juga Quran akan datang, mana tuhun naum billail. Nah, ini yang mengingatkan kita. Jadi ahlul Quran itu betul-betul menghidupkan malam. Ya. Makanya di sini dua hal, ya. Jadi siangnya itu puasa, malamnya itu adalah karena sering dihabiskan untuk baca Quran. Aku telah menahan dia dari tidur di malam hari. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Fayu syafa'an, maka keduanya diberikan izin. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak-banyaklah baca Quran, karena dia itu Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada ashabi, kepada kawannya. Jadi kita dikatakan kawannya Al-Quran. Kawan itu adalah yang selalu bersama, ya. Tidak dikatakan kawan itu kalau ketemunya sekali dua kali toh. Dikatakan kawan itu karena tiap hari bareng, itu namanya kawan. Al-Quran juga seperti itu. Dia akan mencari kawannya, orang yang selalu bareng dia, artinya membaca dia tiap hari. Dan para salafus saleh itu dahulu betul-betul terbimbing, ya, dibimbing oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran, baca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dan mereka menerapkannya sepeninggal Rasulullah SAW. Utsman bin Affan itu yakhtimul Quran kulla yaumin marrah. Utsman bin Affan setiap hari itu khotam 30 juz. Kemudian wakana ba'du salaf yakhtimhu fi qiyami Ramadan, ada yang di malam hari, setiap malam hari itu khotam. Imam Syafi'i siang hari khotam 30 juz, malam hari khotam 30 juz. Jangan melihat instannya, tapi itu semua butuh proses. Jadi beliau bisa seperti itu, ya,
Jadi kalau hari-hari biasa itu 3 hari itu normalnya. Tapi kalau dalam Ramadan itu nggak ada batasan, sebanyak mungkin. Jadi kalau kita ngelihatnya itu kok bisa siangnya khotam, malamnya khotam, itu bisa itu karena sudah terbiasa. Ya, 1 juz itu mungkin berapa jam? Ya, 1 juz itu setengah jam lah. Ya, berarti berapa ini? Kalau orang sudah hafal itu yang paling 15 menit, sehingga ini prosesnya ini cepat. Ya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Mereka yang juara itu adalah mereka yang sudah mempersiapkan sejak bulan Sya'ban, seperti para salafus saleh. Kemudian poin yang ketujuh, bahwa Ramadan itu adalah bulan sedekah. Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik dalam masalah ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dan terlebih di bulan Ramadan. Beliau betul-betul Rasulullah SAW ajwad bil khair minar rihil mursalah, ya. Jadi Rasulullah SAW lebih kencang dalam memberikan sedekah, itu lebih kencang daripada angin yang berembus. Artinya Rasulullah SAW itu mempersiapkan. Jadi faqidu syai' la yu'ti, orang yang enggak punya sesuatu itu, maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Agar bisa sedekah di bulan Ramadan, maka Rasulullah mempersiapkan jauh hari, disimpan. Ya. Di hari-hari beliau dermawan. Tapi ada sesuatu sebagian yang beliau simpan untuk nanti dikeluarkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya jauh berlipat. Ya, kalau di luar Ramadan itu 10 hingga 700 kali lipat. Kalau di Ramadan tak terhingga. Ya, Allah yang tahu besarnya itu. Maka kalau kita mau nyunnah niru Rasulullah SAW, ini kesempatan. Dipersiapkan nanti ikut kegiatan-kegiatan sedekah di bulan Ramadan. Ikut ngasih iftar, ikut ngasih sahur, atau ngasih sedekah-sedekah yang lain. Itu kesempatan. Ya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, kemudian beliau ngancam begini, faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak tertarik dengan keutamaan-keutamaan ini, tidak tertarik dengan pahala sedekah, tidak tertarik dengan baca Quran, tidak tertarik dengan yang lain keutamaan-keutamaan ini, faqad hurim. Di bulan yang lain maka dia hurim, akan terhalang mendapatkannya. Jadi gambarannya itu kalau kita itu di sholat di depan Ka'bah, Ka'bah itu mungkin 1 meter dari kita atau 2 meter atau bisa ngelihat langsung, itu masih terbayang dunia di benak kita ketika sholat, nggak bisa khusyuk. Maka di luar itu ya jauh nggak bisa lagi. Ya. Sama Ramadan seperti itu juga. Sudah diiming-iming keutamaan sedekah, tapi ada ser-seran sedekah nggak mau ikut. Bulan yang lain akan jadikan dia terhalang. Ya. Seperti Rasulullah SAW ketika mengingatkan seorang itu, ketika makan pakai tangan kiri, suruh makanlah pakai tangan kanan, karena setan itu makannya pakai tangan kiri. Nggak bisa ya Rasulullah, padahal dia bisa pakai tangan kanan itu. Maka Rasulullah katakan, ya nggak akan bisa. Nah, setelah itu dia stroke, tangan kanannya stroke, nggak bisa dipakai untuk makan. Ya. Jadi barang siapa yang tidak tertarik, sudah diiming-imingi dengan keutamaan sedekah, tapi dia tidak tertarik, ya rezeki dia ya tertahan, kan gitu maksudnya itu. Di bulan-bulan yang lain dia nggak bisa. Artinya ini Ramadan itu bulan pancingan agar kita bisa di bulan-bulan yang lainnya juga bisa. Lebih Allah lancarkan lagi. Faman hurima khairuha faqad hurim. Kemudian yang terakhir, Ramadan itu bulan mustajabud dakwah, bulan diijabahi doa-doa kita. Maka sebelum datang Ramadan itu sudah persiapan nulis di buku daftar doa-doa yang akan dipanjatkan di bulan Ramadan. Karena kalau nggak disiapkan, yo doanya yo Robbana Atina saja,
ya. Tapi kalau ditulis banyak, dia bisa 1 jam doa, ya. Jadi itu pentingnya menyiapkan. Jadi kalau ini kesempatan minta, seperti kita ketika ada seorang pelayan atau pekerja ketemu dengan bosnya, udah kamu minta apa saja ini, daftarnya apa saja. Kalau dia ini akan tulis detail, ya. Demikian juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu bulan kita minta. Kita tulis daftarnya apa saja. Dan ditata, ngomongnya bagaimana, yang rapi bagaimana, ya. Jadi kalau doanya itu sesuai dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW, maka doanya ini akan menjadi mustajab, lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita persiapkan, ya, untuk menghadapi Ramadan ini? Maka kita tadi niat. Kita niatkan nanti Ramadan saya akan begini. Ya, karena ini kita orang yang berbekal ilmu. Ramadan itu ada ini. Seperti orang kalau disampaikan mau masuk mall, ini ada jualan ini, maka ada gambaran. Kenapa? Karena kalau nggak ada gambaran, nggak ada reng-rengan, dia masuk mall bingung, jalan saja keliling. Tapi kalau ada poin-poinnya akan dituju ini, dia langsung saya mau beli ini. Demikian juga Ramadan sudah diprogramkan, diniatkan dari sekarang. Saya programkan ini. Yang kedua adalah perbanyak istighfar dan taubat. Kenapa? Karena dosa itu menjadi penghalang terbesar kita tidak bisa menikmati Ramadan. Ya, jadi yang menjadikan kita tidak nikmat, tidak kuat ibadah di bulan Ramadan itu dosa kita. Maka sebelum datang Ramadan kita bersihkan dosa kita itu dengan istighfar, perbanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Terus, kenapa? Ini kunci, ya. Karena kalau kita tidak bersihkan itu menjadi penghalang kita memperbanyak amal, penghalang kita menikmati amalan kita. Namun kalau dosa itu sudah kita bersihkan, maka kita bisa betul-betul menikmati Ramadan kita, menjadikan Ramadan kita itu betul-betul Ramadan yang spesial, ya, istimewa. Jadi penghalang utama itu adalah dosa, dan setiap dari kita itu punya dosa keseluruhan. Jangan menganggap yang sudah pakai peci, yang pakai jubah itu bebas dari dosa. Enggak. Ya, terkadang dia terjerumus dalam dosa yang sangat besar sekali. Ya, karena pikiran otaknya begini. Pokoknya perbanyak istighfar dan taubat itu salah satu solusi agar kita kuat beribadah di bulan Ramadan dan kita bisa nikmat ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga itu adalah kita berdoa, perbanyak doa, yaitu doa Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni min Ramadan, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Wasallim Ramadan li, sehatkan aku bisa ibadah di bulan Ramadan. Ada yang ketemu Ramadan tapi nggak bisa ibadah, ya, mungkin sibuk ini sibuk itu atau sakit, ya. Salim Ramadan li, kita mampu mengolah Ramadan. Ini kita dimampukan beribadah di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal ibadah yang aku kerjakan di bulan Ramadan. Ini doa yang biasa dibaca oleh para salafus saleh agar dipertemukan dengan Ramadan. Bukan hanya ketemu, tapi bisa sehat, maksimal diri ibadah di bulan Ramadan, dan diterima amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Mohon Ustaz untuk diberikan cetakannya buku untuk doa-doa Ustaz.
nanti akan kita sharekan dengan barangkali buku apa atau doa-doa apa saja itu lembarannya yang di-sharekan Ustaz. Di internet banyak itu. Kenapa? Di internet banyak. Enggak, maksudnya kan biar lebih HP-nya enak dari ustadznya kan gitu. Karena masing-masing punya kebutuhan toh. Iya, barangkali kalau kesempatan aja Ustaz. Ya. Ya, monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, sambil menunggu Ustaz. Dari beberapa Ramadan yang lalu berkenaan dengan bulan Ramadan itu bulan yang dilipat gandakan, terutama juga sedekah dan seterusnya tadi. Pertanyaan bab masalah sedekah tadi ini ada entah apa itu buka bersama dan seterusnya itu ada yang menyumbangnya itu takut sebelum Ramadan Ustaz. Artinya biasanya kan sebelum Ramadan itu ada yang ngasih entah itu uang untuk makannya dan seterusnya. Tetapi memberikannya ini pada waktu tanggal 1 Ramadannya biar masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan itu. Apakah memang seperti itu atau tadi boleh sebelum Ramadan ini menyumbangkan untuk menitipkan uangnya untuk kegiatan di bulan Ramadan? Ya, jadi yang penting kan akadnya. Ya, yang penting akadnya. Kalau dia khawatir mungkin panitianya lupa atau apa, nggak apa-apa. Nanti diserahkan di awal bulan. Tapi kalau dia yakin nanti insya Allah ini adalah dipakainya itu adalah di Ramadan untuk iftar dan yang lainnya, maka nggak apa-apa. Ya. Jadi dia akan mendapatkan pahala karena itu digunakan di bulan Ramadan. Karena kalau semua orang seperti itu, bingung panitianya untuk menyediakan iftar hari pertama, ya, hari pertama. Ya. Jadi boleh-boleh saja kalau dia ada kekhawatiran seperti itu. Tapi kalau dia tadi, ya yang penting akadnya ini nanti dipakai untuk iftar loh, ya khusus iftar ditulisi. Ya. Jadi bisa, itu termasuk bagian darinya. Termasuk nanti juga kita akan lelang dana imam karena kita hadirkan imam-imam hafid termasuk Ustadz Jundi. Ya. Nanti akan menemani kita di 10 akhir Ramadan, sholat taraweh dan qiyamul lail. Ya, silakan nanti hadir di masjid ini, khususnya di malam tadi di qiyamul lailnya. Nanti kita akan merasakan kekhusyuan sholat bareng. Ya. Jadi ini juga perlu dana. Ya, nanti kita akan share, kita danai bersama, kita nikmati bersama, dan kita akan memanen pahala bersama insya Allah. Ya. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, izin bertanya, hukumnya apa ini? Trading atau apa? Trading atau apa? Ada yang tahu? Ibu-ibu iki apa? Trading? Apa trading itu? Trading itu jual beli, ya boleh saham itu loh. Oh, itu. Itu bukan pembahasan puasa. Ya, iya. Ini kan bab puasa, ibu-ibu kadang-kadang gitu. Mungkin apakah judi atau riba? Itu pembahasan ini. Ini dijawab Anda, Ustaz? Gak usah nanti. Oh ya. Ya maaf ya Ibu, kalau ya himbauan saja. Kalau nanti pembahasannya ya, apa-apa. Saya sarankan nggak usah ikut yang nggak jelas-jelas. Ikut bisnis. Jualan gitu. nasi jelas. Karena itu kadang permainan. Lebih sering permainannya. Ya, ikuti yang jelas-jelas saja ya Bu. Jualan pelas, bal itu lebih jelas hasilnya. Jualan yang jelas-jelas saja. Monggo, barangkali ada yang mau tanya lagi. Bab puasa. Sudah cukup? Ya. Sudah paham semua insya Allah. Alhamdulillah.
Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.